Seorang pria bercerai dengan istrinya, tapi mereka masih satu rumah bersama-sama dengan anak perempuannya. Mereka bercerai karena masalah finansial. Tapi sang istri juga kesusahan untuk bertahan hidup jika benar-benar pisah. Sang suami yang biasanya dapat jatah harian kini nggak dapat lagi. Hingga dia harus mencari cara supaya jatah harian itu dapat lagi. Baik sama mantan istrinya, tetangganya, atau sama sekretaris kantor. Film dengan judul Marital War in Kibogaoka dirilis tahun 1979. Mari kita bahas. Teru tinggal bersama mantan istrinya yang bernama Hiroko dan anak perempuannya. Meski mereka bercerai, namun masih satu atap. Tapi ada hal-hal yang tidak dilakukan Hiroko ketika mereka sudah bercerai. Biasanya kalau suami istri bakalan sarapan bersama-sama. Nah, kalau ini Hiroko nggak manggil Teru karena memang bukan lagi kewajibannya. Meski begitu mereka ini pasangan yang cukup komedi sih. Lebih banyak lucunya daripada bertengkarnya. Pisahnya mereka ini dipicu karena masalah ekonomi. Ketika mereka lagi asik-asiknya sarapan, ada seorang yang membunyikan bel pintu. Teru ke depan dan ternyata itu adalah tetangga mereka yang bernama Natsumi. Dia mau ngajak Hiroko buat main tenis sama-sama. Gara-gara ngelihat pakaian Natsumi dan Hiroko yang agak minim, bikin Teru jadi kepengen. Tapi masalahnya mereka bukan suami istri lagi. Dulu pas masih bersama, Teru nolak buat gituan karena Hiroko nggak asik kalau berpakaian. Sekarang begitu udah cerai, malah kepincut. Memang sih ya, kalau udah nggak sama-sama lagi tuh justru muncul rasa ingin memiliki yang cukup tinggi. Tidak hanya Teru, bahkan teman tenis sekaligus pelatih dadakan mereka aja nggak tahan ngelihat Hiroko dan Natsumi. Alhasil rudalnya aktif, jadi dia melipir karena malu. Ketika Hiroko pulang, Teru menyambutnya dan disitulah Teru melepas kendali. Sehingga terjadilah permantapan. Lebih baik kalian tonton sendiri ya film fullnya. Suatu hari Teru berada di ladang bunga. Terus nggak sengaja ngelihat ada om-om bernama Tomoya lagi olahraga tangan sambil ngeliatin foto seorang wanita. Disitulah mereka mulai berkenalan. Tomoya mengajak Teru buat ikut komunitas olahraga tangan bersama om-om yang lain. Dikasihlah kartu nama komunitas mereka dan sepertinya Teru tertarik. Tapi Teru ini bisa dibilang orang yang beruntung. Dia masih bisa ngajak tante lain buat main. Salah satunya sekretaris bosnya sendiri yang bernama Sadayo. Dibawa ke rumah, endingnya ya begituan. Terus pas malamnya, Hiroko melihat Teru di pinggir jalan. Diajaklah naik mobil, lalu dia minta Teru buat check-in hotel mewah. Dia tuh kepengen ngerasain kasur empuk dan ruangan mewah. Tapi ujung-ujungnya Teru lepas kendali lagi. Dan Hiroko nggak nolak-nolak banget sih karena ya sama-sama enak. Sebenarnya Hiroko ini masih sayang dan cinta sama Teru, tapi ekonomi mereka lagi nggak bagus. Mereka pura-pura masih menjadi suami istri padahal udah enggak. Apalagi kalau ngeliat tetangganya main, makin iri aja karena pakai cinta. Hiroko mencoba menghilangkan perasaan itu dengan pergi ke spesialis hipnotis. Tapi bukannya terobati, malah digituin sama dokternya. Sementara di sisi lain, Teru yang habis pulang kerja ditarik sama Natsumi ke dalam rumah. Katanya sih dia butuh bantuan karena perutnya sakit. Tapi dia bohong. Niatnya pengen ngajak main aja. Setelah main, Natsumi nemuin kartu nama komunitas olahraga tangan di kantong celananya Teru. Intinya ya penasaran. Suatu hari Teru dan om-om random pergi ke acara komunitas tersebut. Itu adalah pertama kalinya. Mereka diperlihatkan sebuah box yang isinya seorang tante polosan. Kata si bos, nantinya tante ini akan bermain di layar kaca buat bahan olahraga tangan mereka. Ya, jadi mereka nonton di layar lebar sambil olahraga tangan masing-masing. Ini cukup membagongkan sih. Pas pulang, Teru pengen ngajak Hiroko, tapi Hiroko cerdik. Dia sengaja kasih obat merah di segitiga bermudanya supaya dikira Teru kalau dia tuh lagi halangan, padahal enggak. Dan keesokan harinya Teru kembali ke komunitas itu lagi. Melakukan hal yang sama lagi, tapi kali ini terjadilah bencana. Natsumi diam-diam menyamar sebagai om-om di sana dan memergoki Teru. Tidak hanya itu, Hiroko juga muncul karena dia menemukan kartu nama itu di kantong celana Teru pas lagi setrikaan. Ya, itu adalah hari apesnya Teru. Dia nggak boleh lagi kesana sama Hiroko. Tapi kan mereka udah pisah, kenapa masih ngatur? Ya, jadi Hiroko ini nggak mau Teru berbuat yang aneh-aneh dan macam-macam. Kalau mau gituan ya bilang aja sama dia. Siapa tahu dengan mereka begitu,
Terus hubungan mereka bakal bisa bersatu lagi. Kalaupun itu bisa terjadi. Ya, itulah tadi lo cerita film Marital War in Kibogaoka. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.